Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Syukur Alhamdulillah kita malam ini berjumpa di ruang virtual yang sebenarnya kita secara langsung belum pernah bertatap muka nih, tapi melalui media yang tersedia pada akhirnya kita dapat dipertemukan. Tentu ini belum pernah terjadi di peradaban manusia, umat manusia sebelumnya ya, di mana kita memang benar-benar berada pada dunia yang speechless. Jadi kita berjumpa di ruang, banyak orang bilang ini disebut dengan ruang maya. Mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan di ruang nyata dalam beberapa momen dan kesempatan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi ajmain. Pertama saya tentu berterima kasih pada panitia yang memberikan saya kesempatan untuk pada dasarnya ini adalah sharing pengetahuan ya. Kita menyadari bahwa di era keterbukaan informasi ini tidak ada satu individu pun yang bisa menguasai banyak hal. Bahkan kami dosen sendiri itu menyadari bahwa pengetahuan mahasiswa itu terkadang melampaui pengetahuan dosennya itu sendiri. Itu sering sekali terjadi. Kami menyadari itu. Karena yang terkait dengan teknologi ya. Itu kadang-kadang pengetahuan mahasiswa jauh melampaui ketimbang pengetahuan dosen, sehingga metode pembelajarannya itu juga pada akhirnya berubah, lebih adaptif ya, pembelajaran saat ini lebih adaptif. Kemudian merubah banyak, kehadiran teknologi informasi ini juga merubah banyak hal, menghadirkan dinamika baru, realita sosial baru yang terkadang itu yang terkadang kita juga sulit memahami ada apa ini begitu. Contoh begini, ada orang membuat konten yang sangat serius sekali, yang dia demi kepentingan edukasi, demi kepentingan edukatif agar orang mendapat sajian itu yang nonton itu sedikit sekali. Viewer, orang yang menonton itu sekian ribu tuh perlu susah payah gitu. Tetapi konten yang hanya menyajikan perdebatan atau kecelakaan lalu lintas atau cekcok antara si A dengan si B dengan kata-kata viral bla 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 bla, wah itu orang yang menyaksikan YouTube itu kemudian cepat sekali. Ini kan kita memang benar-benar berada di era disruption, di era disrupsi, di mana masing-masing itu berkompetisi mengisi ruang, masing-masing berkompetisi mengisi ruang digital ya. Pada akhirnya konsumen lah yang memilah mana sih sebenarnya yang saya butuhkan, mana sih yang tidak saya butuhkan. Ketika masa era tradisional, di media-media komunikasinya masih sangat konvensional sekali, yang menguasai informasi itu adalah opinion leader, yaitu mereka yang berkuasa. Jadi pengetahuan itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan. Jadi masyarakat yang terbelakang ya, untuk keluar dari keterbelakangan, termasuk di antaranya keterbelakangan informasi itu sangat kecil sekali peluangnya. Sedangkan saat ini semuanya itu bisa memiliki kesempatan yang sama. Ya, kesempatan yang sama, mau dia status ekonominya rendah, tinggi, itu memiliki kesempatan yang berbeda. Ya, kita sekarang sedang berada di situ semuanya. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Maksud diantaranya apa yang dilakukan oleh inspirasi malam, benar ya? Iya, betul Pak. Inspirasi malam.
ini kan sesuatu yang saya katakan mengisi ruang. Malam itu kan kita setiap cerita tentang malam itu kan selalu bercerita tentang istirahat ya gitu ya. Iya. Yang mager kemudian sudah mulai menghidupkan drama Koreanya, yang laki-laki sudah menghidupkan laptopnya kemudian ke warung kopi ya kan. Kalau kami di Aceh ini kan begitu, setelah Isya itu bahkan setelah maghrib itu kami sudah merencanakan kita mau kemana. Mungkin barangkali yang punya pacar ya sudah merencanakan kemana, tapi kemudian inspirasi malam memberikan satu ruang ya, satu ruang tersendiri dengan format yang berbeda ya, kita berbagi ilmu pengetahuan di sini. Nah inilah yang sedang kita hadapi sama-sama. Tentu bagaimana ya, apakah kita kemudian menolak kehadiran teknologi ini? Menurut saya ya ini sudah ada di depan mata dan sudah kita nikmati. Kalau kita kemudian kita menghindari dari kemajuan teknologi ini ya, pada akhirnya kalaupun kita tidak terbelakang ya, sulit sekali kita untuk berkompetisi. Ya, sulit sekali bagi kita untuk berkompetisi, untuk bersaing secara global kalau kemudian kita menutup diri dari perkembangan teknologi ini. Tetapi juga kita jangan sempat terberdaya ya. Hasil riset memang bukan kalau tidak salah saya itu April 2021, tapi saya rasa tidak begitu beda dengan yang sekarang. Tingkat saya bahasanya kurang paham. Seberapa lama kita menggunakan media sosial. Jadi ternyata kita menggunakan media sosial itu melampaui rata-rata pengguna media sosial di dunia. Jadi kan kalau di standar di dunia itu kan rata-rata orang menggunakan media sosial itu kan 4,3 jam kalau tidak salah. Tapi kalau ada yang lebih punya referensi data silakan direvisi. Kita itu 4,7. Nah, ya kalau kita bandingkan dengan negara maju seperti Jepang itu menggunakan media sosial itu satu hari hanya 1,2 jam. Kita 4, berapa? 4,4. Ya, saya nggak bisa mengatakan bahwa itu baik atau buruk. Karena sekali lagi baik atau buruk itu sangat subjektif sekali ya. Ada orang menggunakan media sosial ya karena dia berdagang ya kan. Berdagang. Ya ada orang membaca media sosial itu karena membaca informasi. Baik dan buruknya itu sangat ya, kalau bahasa anak-anak semester 1 yang kuliah itu ya, kalau ditanya ya itu kan tergantung dirinya sendiri ya begitu. Tergantung dirinya sendiri. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari Inspirasi. Saya tidak tahu dari mana ini teman-teman Inspirasi, apakah dari Medan, dari Pulau Jawa atau mana, nggak tahu, tapi yang pasnya dari seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia. Iya. Digabungkan dengan ya ranah virtual ini, Pak. Oh, ya kan luar biasa ini. Moderator sendiri dari mana? Saya dari daerah Bandung, Pak. Oh, Bandung ya. Ya. Bagaimana Bandung masa pandemi ini? Gimana, Pak? Bandung seperti apa kondisinya sekarang di sana saat Oh ya, di Bandung sendiri mungkin kalau peningkatan kasus juga masih ya Pak. Jadi kayak di sini pun kondisinya benar-benar masih dikontrol banget, dan kemana-mana tuh juga kan masih diterapkan juga ya PPKM sekarang. Dan benar-benar bahkan kalau udah maghrib dan lewat maghrib udah sepi banget di sini Pak. Kalau secara tampaknya sih. Benar-benar sudah operasi dari yang misalnya kayak tempat-tempat jualan dan segala macam itu benar-benar sudah off gitu, nggak seramai seperti biasanya gitu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya bagi teman-teman kita, bagi masyarakat Indonesia umumnya, pembatasan jam malam ini tentu sesuatu yang ya hal yang baru lah dalam masyarakat kita di luar pulau. Tapi kalau kami di punya peristiwa masa lalu ya, jam malam itu kan sering merasakan jam malam.
bersyukur sekarang sudah normal dan tidak ada lagi pembatasan jam malam kecuali alasan corona. Oke, kita masuk ke materi ya. Barangkali adik-adik bisa membukanya, siapa yang operator atau siapa? Iya, boleh. Boleh untuk operator ditampilkan mungkin ya PPT-nya. Pertama ini mohon maaf sekali, PPT saya sangat sederhana. Saya ada beberapa masalah. Pertama, biasanya kalau terlalu banyak unsur visual lainnya di luar daripada teks itu biasanya bermasalah nanti ketika dibuka. Oh iya. Kalau sinyal agak lama, maka saya bersih dari segala gambar sehingga yang ada hanya teks saja. Baik Pak, boleh. Mungkin nanti teman-teman juga biar fokus mendengarkan dari Bapak ya. Benar, itu salah satunya. Atau yang kedua memang malas buat, kan? Ya, siap. Tapi bukan itu alasannya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, saya Awaludin Arifin dari saat ini saya sedang mengajar ya di program studi ilmu komunikasi di Universitas Maliku Saleh. Itu salah satu universitas yang ada di Provinsi Aceh ya. Tapi bukan di pusat ibu kota provinsinya, sekitar 6 atau 7 jam dari ibu kota provinsi. Saya mengajar di program studi ilmu komunikasi. Mungkin di antara ada teman-teman yang di inspirasi malam ini ada dari jurusan ilmu komunikasi. Saya tentu sangat senang sekali saya berjumpa dengan Anda di ruangan ini. Moderator sendiri dari mana, jurusan apa kuliah? Saya di biologi. Oh, biologi. Oh ya. Oke, silakan slide yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya ingin bercerita sedikit terkait dengan, tapi ini sangat relevan sekali dengan kajian filsafat. Biasa saya setiap kali mengajar, saya selalu beranjak dari kasus. Saya jarang sekali mengajar itu beranjak dari konsep. Saya sering sekali memulai daripada kasus. Nanti kita akan sama-sama melihat seperti apa metode berpikir dari kasus ini. Judulnya itu adalah bagaimana menjual sisir untuk para biksu. Menjual sisir untuk para biksu. Ini pertanyaan yang sangat konyol ya. Bagaimana kita menawarkan sisir untuk para biksu? Oke, cek. Ini di saya aja atau lagi ini ya? Sama Kak, di sini juga nggak ada. Oh ya, sebentar. Oke, ya. Sebentar. Bapaknya terlempar dari ruangan ini ya. Sebentar ya teman-teman. Saya konfirmasi dulu. Oke, sudah bergabung lagi ya? Oke, cek. Halo, Pak Awal, apa sudah bergabung lagi, Pak? Iya. Semuanya terputus. Punya saya aja terputus ya? Iya tadi, Pak. Koneksinya mungkin terputus. Oke. Oke, mungkin boleh dilanjutkan lagi, Pak? Halo, adik-adik, apa Suaranya masih putus-putus, Pak.
Teman-teman di sini suaranya masih putus-putus juga atau hanya saya saja ya? Sama Kak, sama putus-putus. Sama ya? Oke, sebentar. Masalah jaringan ya. Ya. Kalau masalah kendala teknis seperti ini mungkin kita nggak bisa. Aduh, ini mohon maaf nih. Saya nggak tahu kenapa Ya. terputus. Gimana Pak? Oke. Apa sudah? Sudah terdengar ini suara saya? Sudah Pak, sudah siap. Maaf. Saya nggak tahu kenapa terputus. Ya, sudah terdengar sekarang Pak. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, ada sebuah perusahaan sisir ternama membuat sebuah kompetisi untuk jabatan tertinggi. Syaratnya itu harus seorang profesor. Setelah dibuka, terdapat banyak pelamar, tetapi setelah diberikan yang mengundurkan diri. Apakah? Nah, tantangannya itu adik-adik sekalian ialah ya sesuatu yang sangat jarang sekali. Itu tantangannya adalah bagaimana menjual sisir untuk para biksu. Ya, boleh di slide selanjutnya. Oke. Bagaimana menjual sisir kepada para biksu? Ya, ini satu tantangan yang sangat menarik sekali ya. Kita pahami biksu itu kan tidak punya rambut ya. Biksu itu tidak punya rambut, tapi kemudian kita diberikan tantangan menjual sisir ini untuk para biksu. Ya, tentu kalau kita tentu kita gimana kita menjual sesuatu yang orangnya itu sendiri tidak membutuhkan. Sendiri itu tidak membutuhkan. Oke lah kalau kemudian dia tidak membutuhkan untuk kondisi saat itu. Bahwa kita menjual obat, ya tentu sulit sekali untuk menjual obat kepada orang yang sehat. Tetapi boleh jadi dia akan membeli karena kemungkinan ke depan dia akan sakit kan begitu. Kan hasilnya ada logika begitu. Tetapi ini bagaimana mungkin kita akan menjual sisir kepada para biksu, sedangkan biksunya itu sendiri ya sampai kapan pun tidak akan pernah punya rambut kan gitu, karena memang ajaran teologinya begitu. Mereka harus bersih kan begitu. Tapi mereka ini para profesor ini kemudian ditantang, oke, kalau Anda pintar, saya kasih tantangan, jual ini sisir kepada para biksu. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan yang terbatas, tentu kita ambil kesimpulan, ya ini tidak mungkin, ini sesuatu yang mustahil. Mustahil sekali kita melakukan menjual kepada para biksu. Ya. Oke, pada akhirnya adik sekalian, pada akhirnya setelah mendengar tantangan ini, silakan dilanjut slide-nya. Setelah mendengar tantangan ini, banyak para partisipan, peserta itu kemudian mengundurkan diri dan ya, tetapi kemudian pihak perusahaan sisir, oke, Anda jangan terlalu cepat menyerah, kan begitu. Yang paling penting hidup ini kan mencoba dulu ya. Yang masih bertahan kemudian dipinta oleh perusahaan untuk saya kasih, kalau mungkin istilah kita magang ya. Oke, Anda magang dulu. Coba jual sisir ini kepada para biksu di biara itu. Coba Anda jual sisir. Hasilnya tidak satu sisir pun yang terjual. Tidak ada sisir yang terjual ya, karena memang mereka tidak membutuhkan itu. Kan kita tidak mungkin membeli untuk sesuatu yang kita sendiri tidak membutuhkan. Sangat pragmatis sekali. Kemudian
perusahaan meminta mereka untuk kembali lagi setelah diberikan waktu untuk berpikir. Setelah itu hanya ada 3 orang profesor yang kemudian menerima kembali tantangan ini. Hanya ada setelah sekian banyak, hanya 3 menerima tantangan ini. Oke, slide selanjutnya. Oke, ada 3 profesor yang kembali dan mereka menerima tantangan itu. Profesor pertama kemudian atau ketiga profesor ini kemudian kembali ke biara untuk kembali menjual sisirnya. Profesor pertama itu berhasil menjual sisir dengan jumlah yang besar. Ya. Tapi apa kebalik tadi? Oke, begini. Profesor itu kemudian menjual sisir dengan jumlah yang besar. Karena kemampuan dia mengimplementasikan teori-teori manajemen pemasaran. Dengan memahami pemasaran, pada akhirnya ada satu profesor itu berhasil menjual sisir ke para biksu. Tetapi sekali lagi kan problemnya begini, kalau seandainya sisir ini laku untuk menyisir rambut, tapi kan durasi penjualannya itu kan terbatas. Ya kan, durasi penjualannya itu sangat terbatas. Dan sisir itu kan masa penggunaannya panjang sekali ya. Kalau seandainya sisir dibeli hanya untuk menyisir rambut, ya maka kemudian mungkin itu bertahan sampai 5 tahun. Anda bayangkan 5 tahun perusahaan hanya memproduksi dalam skala besar, tapi kemudian tidak berproduksi lagi ya, maka tidak efektif kan dalam konsep industri ya. Oke, slide selanjutnya. Saya susun dalam satu slide saja. Oke, selanjutnya seperti apa? Oke, profesor kedua berhasil menjual sisir dengan jumlah yang sangat besar juga. Karena sisir hanya digunakan untuk menyisir. Padahal, profesor pertama itu berhasil menjual sisir itu karena memang dia memahami konsep manajemen pemasaran sehingga sisir yang dijual itu laku karena kemampuan dia dalam menjual produk atau dalam menjual barang. Ya, sehingga sisir itu hanya digunakan untuk menyisir. Profesor yang kedua itu berpikir lebih di luar daripada kondisi umumnya. Sekali lagi, profesor yang kedua itu berhasil menjual sisir dalam skala yang banyak sekali karena dia mampu berpikir dari kondisi yang umumnya. Umumnya kan sisir itu hanya digunakan untuk rambut. Profesor yang kedua ini berhasil menjual sisir begitu banyaknya karena kemudian dia memahami bahwa sisir itu bukan hanya untuk rambut saja. Ternyata sisir itu juga bisa digunakan untuk menggaruk badan. Nah, sisir pada kondisi tertentu dia itu juga bisa digunakan untuk menggaruk badan. Kita kan pahami itu biasanya kan tempel biara itu kan biasanya itu kan terletak di atas bukit sehingga kan anginnya kencang kan gitu. Enggak ketika badan gatal kan tangan kita kan nggak bisa mencapai keseluruhan badan bagian tubuh bagian belakang. Sehingga kita membutuhkan alat yang alat itu bisa menjangkau bagian yang gatal. Nah, profesor ini berpikir apa alat yang bisa mencapai itu? Ya, satu-satunya alat yang bisa mencapai itu kemudian berpikir bagaimana sisir yang untuk menyisir rambut, tapi kemudian beralih fungsi menjadi alat untuk nah ini tentu dia lompatan berpikir.
dari cara berpikir yang umumnya kita yang kita lakukan. Karena kita mampu berpikir dari sesuatu yang normal, dari kondisi yang lumrahnya, yang biasanya, maka kemudian kita mendapatkan alternatif pemikiran lain. Ya. Nah, ini jarang sekali kita mendapatkan alternatif berpikir yang kemudian itu menguntungkan kita dan menguntungkan publik. Terkadang kita pasrah pada satu pemikiran saja, sehingga kita tidak ingin mencari alternatif pemikiran yang lain. Sehingga apa ya? Sebentar ya. Oke. Nah, profesor kedua ini kemudian besar sisirnya, karena sisirnya kemudian dimanfaatkan untuk menggaruk badan. Nah, tetapi problemnya adik-adik sekalian, sama seperti profesor yang pertama, sisir ini hanya laku dalam waktu yang terbatas. Ya, dalam waktu yang terbatas kan tidak mungkin sebuah perusahaan itu dapat hanya bisa beroperasi dalam penjualan yang singkat. Ya kan begitu. Kalau hanya penjualan singkat kan tidak begitu menguntungkan. Kemudian adik-adik sekalian, pihak manajer kemudian pihak perusahaan memikir, oh ini nggak mungkin. Awal mulanya mereka berpikir, oh ini bagus, ini idenya. Idenya bagus sekali menjadikan sisir sebagai alat untuk menggosok, untuk menggaruk badan. Tetapi setelah dipikir-pikir, oh nggak mungkin, ini kan terbatas sekali penjualannya, tidak bisa berkesinambungan. Pada akhirnya dua profesor ini gagal, tidak mampu memekspektasi profesor ketiga atau kontestan yang ketiga. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Oke, lanjut. Ini sudah saya sampaikan. Maka kemudian setelah yang pertama dan yang kedua itu tidak memenuhi ekspektasi perusahaan, profesor yang ketiga berpikir apa yang bisa menjadikan ini bisa diproduksi secara berkesinambungan. Profesor pertama sudah berpikir sangat linier sekali. Sisir biasanya digunakan untuk menyisir rambut. Profesor yang kedua berpikir out of the box. Oke, sisir juga pada satu sisi tidak juga bisa digunakan untuk banyak keperluan lainnya, ya diantaranya adalah untuk menggaruk badan. Tetapi kan problemnya sangat tidak produktif. Perusahaan hanya memproduksi dalam kurun waktu yang terbatas, maka sama sekali tidak memungkinkan. Nah, profesor ketiga kemudian berpikir dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Profesor ini tetap berpikir dengan cara yang berbeda. Dia pahami bahwa kuil di tempat para biksu beribadah sering saat ini sudah menjadi tempat wisatawan, tempat masyarakat berwisata. Ya, seiring dengan populernya wisata spiritual, wisata religi, wisata agama. Profesor ini berpikir bahwa wisatawan yang datang ke kuil itu tidak
apapun yang bisa dibawa gitu. Bukan hanya saja menikmati apa yang kita lihat, tetapi kan juga berpikir apa yang bisa saya lakukan. Kalau yang belajar ke pariwisata kan, wisata itu kan dekat sekali, something to see, something to buy, kan begitu. Ya, something to see-nya itu sudah mencukupi. Mereka menikmati apakah itu panorama alam, kemudian juga menikmati suasana ibadah para biksu, kemudian juga something to do, mereka beribadah dan sebagainya. Tapi mereka lupa, tempat ibadah ini tidak menyajikan something to buy. Apa yang bisa dibeli ketika mereka datang ke tempat ibadah itu, ke tempat ibadah para biksu? Tidak ada yang bisa dibawa pulang. Nah, ini kan kekurangan pada aspek pariwisata. Maka profesor ini kemudian berpikir, apa yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh para wisatawan ketika mereka datang ke tempat ibadah para biksu. Nah, dia berpikir tentang souvenir. Si profesor ini berpikir tentang souvenir. Maka si profesor mengambil inisiatif sisir yang sebenarnya bisa yang kita pahami itu hanya untuk menyisirkan rambut agar menjadi, tapi pada akhirnya sisir itu menjadi buah tangan para wisatawan ketika mereka datang ke kuil. Nah, adik-adik sekalian, apa yang dilakukan oleh profesor ketiga, tentu itu melalui satu proses berpikir yang cukup panjang sekali. Cara berpikir yang alternatif seperti itu tentu tidak lahir dalam itu, bisa timbul dalam kurun waktu sejenak, dan cara berpikir yang dalam mencari alternatif ini juga tidak lahir seketika. Lahir banyak faktor-faktor lain sehingga menjadikan kita mampu berpikir untuk mencari berbagai alternatif, ya, untuk mencari berbagai alternatif agar permasalahan yang dihadapi itu bisa terjawab. Ya, kalau kita memiliki pengetahuan yang terbatas, ya, kita memiliki pengetahuan yang terbatas, kita memiliki pendidikan yang terbatas juga, kita memiliki relasi yang terbatas, barangkali ya banyak partisipan kandidat untuk menjadi pimpinan perusahaan sisir tadi, ya, begitu menerima tantangan bahwa oke, tantangannya Anda disilakan menjual sisir untuk para biksu. Karena kita nggak punya alternatif pemikiran yang banyak, ya sudah, ini kan mustahil, sedangkan karena biksu tidak mungkin membutuhkan sisir. Nah, ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang baik, sudut pandang sesuatu melalui berbagai perspektif, maka kita akan mendapatkan banyak sekali jawaban agar bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, pada akhirnya biksu yang menawarkan kepada pihak perusahaan, oke, sisir pada akhirnya bisa digunakan untuk oleh-oleh dia pada akhirnya menjadi pimpinan tertinggi di perusahaannya karena dia bisa menawarkan sesuatu itu. Nah, secara ekonomi perusahaan itu diuntungkan. Kenapa? Karena wisatawan yang datang itu kan kontinu, berkelanjutan, tidak terhenti hanya untuk memproduksi rambut dan garuk badan. Tetapi kan wisatawan datang selalu, sehingga sirkulasi produksinya itu berkelanjutan, tidak terputus dalam
waktu yang. Nah, inilah yang krisis. Kita terkadang terlalu cepat berkesimpulan, sehingga kesimpulan yang kita ambil itu terkadang bukan hanya saja keliru, tapi bukan hanya saja keliru, tapi bahkan cenderung sesat. Kenapa? Karena tidak didorong oleh metodologi yang mapan. Nah, tidak didorong oleh metodologi yang mapan. Oke, slide selanjutnya. Oke, kita sudah. Sisir ya, pada akhirnya itu tidak lagi dianggap sebagai alat untuk menyisir dan menggaru. Sisir berfungsi sebagai souvenir untuk para wisatawan yang berkunjung ke. Lanjut. Oke. Adik-adik sekalian, kisah tadi Nah, apa korelasi kisah tadi itu dengan materi kita pada malam hari ini? Kita sudah berbicara tentang alternatif berpikir. Yang secara tidak langsung kita pada dasarnya sudah berfilsafat. Ya. Secara tidak langsung pada dasarnya kita sudah berfilsafat ketika kita bisa mencari alternatif atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena berfilsafat pada akhirnya kita mencari jawaban dihadapi hingga pokok persoalan sisir itu kan bukan tatarnya sisir, bukan pada pokok persoalan pada apa itu sebenarnya sisir. Tetapi sisir dari perspektif ekonomi, maka dia bisa berfungsi untuk apapun, kan begitu. Seperti kita lihat ini, karena berfilsafat secara metodologi, berarti bertindak berdasarkan pada sistem atau aturan tertentu berdasarkan pada objek formal. Karenanya tidak ada metode yang statis, juga tidak ada yang terbaik, yang tepat adalah metode yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berfilsafat itu bukan persoalan pada ini metode yang baik, ini metode yang buruk. Oh, ini kalau sisir itu ya harus untuk menyisir rambut. Kalau kemudian ada sisir kita gunakan untuk menggaruk, kita marah. Kamu ini kok aneh sekali. Sisir masa untuk nggaruk. Ya, nggaruk itu kan ada alat yang lain. Tapi kok harus pakai sisir? Nah, kan begitu. Oke, kemudian kalau kita memodifikasi tertentu, peralatan tertentu sehingga dia berubah fungsinya menjadi fungsi yang lain, kita akan nanya, loh, kamu ini kok aneh sekali. Sepeda motor, Mama, sepeda motor. Kita akan heran itu. Heran sekali, loh. Sepeda motor itu kan alat transportasi. Tapi kemudian kok
dimodifikasi sehingga knalpotnya itu besar sekali suaranya. Kita kan bertanya loh, sebenarnya fungsi sepeda motor itu apa? Oh, kita pahami bahwa ternyata sepeda motor itu bukan persoalan sebagai tool transportasi saja. Kami juga bahwa sepeda motor itu juga persoalan eksistensial, persoalan eksistensi diri. Ada orang yang mengekspresikan diri dia itu melalui sepeda motor. Nah, ada orang yang ingin menunjukkan feminisme dia dengan memodifikasi motor dengan pilihan warna, umpama dari warna sepeda motornya sampai pelaknya, stangnya, gambarnya itu berwarna pink. Yo, saya ingin, sehingga kalau ada laki-laki yang menggunakan sepeda motor pink, waduh malu. Nah, ada orang yang laki-laki untuk menunjukkan maskulinitasnya, maka kemudian memodifikasi sepeda motornya agar terlihat lebih garang, lebih ini. Itu kan persoalan eksistensi dia. Padahal sepeda motor ya bukan pada persoalan hanya alat untuk transportasi saja, karena itu juga bagian daripada alat untuk mengekspresikan diri. Nah, kita tidak heran kalau kemudian orang mengeluarkan banyak sekali biaya untuk memodifikasi sepeda motor dia, ya, karena sekali lagi itu bagian pada ekspresi dirinya. Maka kemudian kita nggak bisa menjustifikasi, oh kamu aneh kok hanya untuk sepeda motor mengeluarkan, padahal kan sepeda motor bukan, kalau kamu ganti kan yang penting kan jalan, kan bukan itu saja. Nah, sekali lagi cara berpikir filsafat itu kita bertindak berdasarkan pada sistem atau aturan tertentu berdasarkan objek formal. Ada orang meyakini bahwa hidup dia ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, umpama. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, maka dia tidak hanya bergantung pada apa yang dia kerjakan. Bergantung pada kehidupannya. Karena dia meyakini bahwa saya ini lulus kuliah bukan hanya karena saya rajin belajar, tapi karena Allah mengizinkan saya sehingga saya lulus ujian. Ya, kenapa kita punya pemikiran? Kenapa seseorang memiliki pemikiran seperti itu? Ya karena kita pahami bahwa kita hidup itu berdasarkan pada apa yang diatur, yang kalau dalam bahasa slide ini yang disebut dengan objek formal itu. Apakah ini salah? Oh, apakah ini salah? Oh, ini benar? Bukan. Filsafat bukan berbicara di situ. Bukan ini salah. Tindakan kita sudah berkaitan dengan kepentingan publik, nah itu baru kita bisa disalahkan. Nah, kalau kemudian apa yang kita lakukan sudah berkaitan dengan publik, dengan masyarakat, dengan khalayak ramai, nah itu kita baru bisa disalahkan untuk itu. Umpama demi ekstensi diri, maka kemudian saya memodifikasi sepeda motor, knalpot sepeda motor saya menjadi suaranya besar, jadi knalpot. Bukan lagi persoalan eksistensi diri dia saja, tetapi sudah berkaitan dengan masyarakat ramai karena suaranya mengganggu. Tetapi kita tidak bisa menghujat seseorang hanya karena pilihan warna terhadap sepeda motor dia.
Karena itu kan pilihan tidak mengganggu orang lain, ya gitu. Sekali lagi perlu kita garis bawahi adalah dalam berpikir secara metodologis, tidak ada satu metode cara berpikir yang paling benar dalam berfilsafat. Semuanya itu sangat tergantung dari kebutuhan. Semuanya itu sangat tergantung dan kondisi yang kita hadapi. Andai saja profesor yang ketiga tadi itu berpikir bahwa ya kalau sisir itu hanya untuk hanya melihat sisir pada azas fungsionalnya, jadi objek formal itu adalah azas fungsional, maka tentu dia tidak akan terpilih. Dia tidak akan terpilih. Kalau seandainya dia hanya melihat sisir itu pada azas fungsionalnya saja. Tetapi kalau dia berpikir bahwa sisir ini juga memiliki nilai yang lain, ya maka dia bisa, oh ini ada nilai ekonominya, ada nilai sisir juga, ada nilai estetiknya. Sisir juga memiliki nilai estetiknya. Maka kemudian dia meminta pihak perusahaan, oke, Anda modifikasi. Anda modifikasi sisir, sehingga sisirnya apakah ada nama, atau di sisir bisa meletakkan gambar kita, sehingga orang yang kemudian setelah difoto, dia ditaruh di dalam sisir. Nah itu kan melihat sisir pada memiliki nilai yang lain. Nah, kenapa ya? Karena cara berpikir filsafat tidak melihat pada aspek benar atau salah, tetapi dia melihat kesesuaian. Yang terbaik itu adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, silakan selanjutnya. Nah, ada beberapa metode yang barangkali bisa saya sajikan di sini. Tentu ada banyak sekali metode berfilsafat yang Anda temukan di berbagai referensi. Sekali lagi, ini bukan berbicara benar atau tidak benar, tapi lihat pada kesesuaiannya. Pertama, metode kritis. Berfilsafat itu, metode ini menitik beratkan pada analisis. Disistematiskan dan dilihat berbagai pertentangannya. Nah, ini yang umum sekali. Banyak orang mengatakan bahwa filsafat itu adalah analisis mendalam. Dari metode ini, dia melihat sesuatu itu berdasarkan pada sejauh mana kemampuan seseorang dalam menganalisa peristiwa. Kemudian agar ini diterima, jadikan dia sistematis. Nah, dalam dunia akademik, sistematis saja tidak cukup. Sistematis saja tidak cukup. Maka kita perlu sekali melihat pertentangannya. Maka di dalam dunia akademik ada di sekali. Jadi ya kita bilang di bangku perkuliahan, pertentangan ide, pertentangan gagasan itu hal yang lumrah. Kita jangan berkecil hati ketika beradu argumen kita itu kalah. Argumen kita salah. Yang pastinya kita kita tidak boleh menghakimi atas argumen orang lain. Oh, karena boleh jadi tidak benar di kita, tetapi pada kondisi yang berbeda. Ya. Kemudian boleh jadi analisa yang dibuat, yang sehingga kita klaim itu adalah yang paling benar, analisanya belum tuntas.
Kita lihatlah virus corona ini, betapa pentingnya kita berpikir kritis, Mama. Dan selalu menemui perubahan, sehingga penanganannya juga akan selalu berubah-berubah terhadap virus ini. Nah, semua itu dilandasi pada ketajaman analisis kita terhadap objek, terhadap peristiwa. Semakin dalam kita memahami semakin akuratlah jawaban yang kita berikan. Nah, di tingkat akuratnya itu sangat tergantung sekali dari sejauh mana kemampuan kita menganalisis peristiwa itu. Pak, berarti kalau semakin dalam kita menganalisis, maka kemudian kebenarannya semakin abstrak dong. Iya, karena kebenarannya itu dia akan bersifat dinamis. Semakin dalam kita memahami sesuatu, ya semakin orang semakin tidak benar kan. Nah, begitu. Karena begitu kita mendalami, maka kita akan, oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya. Tapi biasanya jawaban itu akan lebih akurat karena kita akan melihatnya itu secara mendetail. Lihatlah penyelidikan kasus. Penyelidikan kasus-kasus tertentu. Semakin detail hasil penyelidikannya, semakin akuratlah jawabannya. Jadi kebenaran secara filsafatnya itu, kebenarannya itu dititik beratkan pada sejauh mana ketajaman analisis yang dibuat. Seberapa, bukan hanya saja seberapa banyak data yang kita temukan, bukan. Tapi sejauh mana kedalaman kita di dalam memahami data. Mungkin kalau yang sudah menyusun skripsi paham, agak sedikit lebih paham. Kita kan ketika menelitikan data itu sudah kita himpun banyak sekali. Nah, baru kemudian kita sejauh mana kita analisa kita terhadap data yang sudah terkumpul. Data itu kan tidak memiliki makna, apapun. Tidak memiliki makna apapun, kecuali setelah kita analisis. Ya, data tidak mampu bercerita, tidak menghasilkan cerita apapun, kecuali setelah kita analisis. Saya ketika dalam metodologi kan begitu. Nah, ini yang kemudian kita salah berpikir, seringkali kita salah berpikir karena analisa kita terbatas terhadap suatu peristiwa. Terkadang ya itu kita salah menyimpulkan ya karena kita analisa kita terbatas sekali. Ya, kenapa bisa terbatas? Ya karena metodenya juga terbatas, metode analisisnya juga terbatas. Kita menganggap bahwa metode analisis kita itu sudah mapan, sehingga kita gunakan selalu untuk menganalisa. Padahal peristiwanya berbeda, kasusnya berbeda, semuanya berbeda. Tetapi kita menganggap ini alat analisisnya itu sudah mapan sekali, sehingga kita gunakan dia untuk segala hal. Padahal kita perlu memodifikasi alat analisis kita. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, silakan. Oke, ada yang selanjutnya metode intuisi. Metode ini tidak seutuhnya menanggalkan intelektual.
dan menafikan rasional atau anti-intelektual. Metode ini menekankan pada kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Adik-adik sekalian, jika pada metode sebelumnya, itu metode kritis, itu memang potensi rasio lah yang paling kedepankan. Yang paling kita potensi akal itulah yang kemudian sangat berperan di dalam menemukan kebenaran. Jadi segala sesuatu itu, analisa sesuatu itu benar kalau seandainya dia itu rasional. Nah itu kalau metode sebelumnya kan. Contoh begini. Ketika penyelidikan sesuatu itu dikatakan benar kalau seandainya fakta-fakta yang disajikan itu adalah rasional, diterima oleh akal, nyata. Ada jawaban yang data-data yang irasional, yang tidak masuk akal, yang gaib umpama. Kenapa Anda membunuh saya mendapat hasutan dari itu tidak dijadikan sebagai satu pedoman. Nah, tapi kemudian metode selanjutnya, kalau intuitif memang dia tidak menanggalkan seutuhnya cara berpikir rasional. Tetapi dia menekankan pada bahwa manusia ini di samping ada potensi akal, tapi dia juga punya potensi hati nurani. Saya kasih ilustrasi begini. Pada tahun 2004, ketika terjadi tsunami yang dahsyat sekali di Aceh, banyak orang berpikir bahwa ya ini masyarakat Aceh ini akan tertekan sekali secara psikologis, mereka akan tertekan sekali. Bahkan ada yang beranggapan ini di tengah tekanan psikologi yang sangat berat sekali, mungkin barangkali mereka akan membunuh diri karena ditinggal keluarga, anak dan harta itu hilang seketika. Nah, tekanan psikologi ini kemudian membuat orang depresi. Tetapi adik-adik sekalian, kenyataannya banyak masyarakat itu bertahan meskipun secara teori itu susah sekali. Bagaimana kita menjelaskan mereka masih bisa bertahan? Secara psikologi mereka masih bisa bertahan. Kalau secara materi mungkin barangkali bantuan banyak sekali yang datang. Tapi secara tekanan psikologi itu bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Tapi ternyata itu mereka meyakini bahwa bukan murni bencana, ini bukan seutuhnya adalah bencana alam. Nah, bagi masyarakat itu dianggap sebagai cobaan. Bagi masyarakat lainnya itu dianggap sebagai teguran. Sehingga maka kemudian masyarakat menyadari bahwa oke, ini adalah teguran Tuhan ke kita agar kita barangkali harus berperilaku lebih baik. Oh, ini adalah ujian. Tuhan atau Allah sedang menguji kita sejauh mana iman kita. Jangan-jangan setelah tsunami ini kita semakin menjadi kufur, semakin lebih buruk, bukan lebih baik. Artinya musibah ini bukan mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan keburukan. Ya, kalau seandainya kita tidak mengambil hikmah dari musibah. Nah, adik-adik sekalian, cara berpikir ini kan cara berpikir irasional. Tsunami itu kalau kita berpikir itu kan sangat rasional sekali. Tapi masyarakat memahami dengan cara yang lebih
bahwa ini bukan cuman saja peristiwa alam, tapi juga ini bahwa kita sebagai manusia lah yang berbuat salah sehingga alam marah. Nah, ini hadirnya apa nih? Itu melalui proses intuitif. Ini metodenya metode intuitif. Tetapi apakah masyarakat kemudian menganggap bahwa peristiwa musibah besar ini adalah hanya tidak bisa dilogikakan? Tentu tidak. Mereka juga memahami, oh iya, ini maka kemudian mereka memahami bahwa ini juga bencana alam. Maka kemudian banyak masyarakat, setelah itu banyak gerakan-gerakan masyarakat yang mencoba untuk menyelamatkan bumi, diantaranya menanam mangrove di bibir pantai. Ya karena juga mereka ya menyadari bahwa ini bukan cuman saja peristiwa kosmis, bukan hanya saja demikian, tetapi ya mereka juga menyadari kita ceroboh dalam mengelola alam sehingga kita harus memperbaikinya. Nah, ini cara berpikir metode intuitif. Kita tidak dalam metode ini tidak seutuhnya kita berpikir rasional terhadap satu peristiwa, bahwa ada fitrah manusia dalam memahami sesuatu. Kita ingat ada satu gerakan, tapi nggak tahu saya di Indonesia ini sudah masuk atau belum. Salah satunya tokoh penggeraknya itu adalah penyanyi itu siapa, si Demi Lovato. Ada satu gerakan yang disebut dengan binary, yaitu mereka menyadari bahwa oh saya ini bukan laki-laki, saya ini bukan perempuan. Jadi siapa ya? Jadi penentuan laki-laki atau perempuan yaitu bukan keputusan Tuhan, ya keputusan laki-laki menjadi perempuan itu ya karena ketika saya sudah di bumi ini saya kecenderungan menjadi laki-laki dan juga kecenderungan menjadi perempuan. Jadi saya bisa Nah, adik-adik sekalian, cara berpikir ini tentu sangat ditolak dalam cara berpikir intuitif. Karena berpikir intuitif boleh jadi kita berpikir sangat bebas, tetapi kita tetap adalah kita sebagai manusia kita memiliki fitrahnya, kita memiliki prinsip dasar. Kita memiliki prinsip dasar. Sebagai fitrahnya kita memiliki prinsip dasar. Ya, kalau laki-laki ya maka laki seperti ini, kalau perempuan maka perempuan seperti ini. Nah, ini pada metode intuitif. Barangkali bagi masyarakat yang sangat rasionalis, cara berpikir seperti ini barangkali banyak ditolak ya. Cara berpikir intuitif ini, mereka sangat segala sesuatu itu berdasarkan pada penyelidikan. Tetapi kalau kita segala sesuatu berdasarkan pada penyelidikan, saya mau nanya, seberapa jauh mata kita memandang? Kan begitu. Boleh jadi kita melihat rupanya air, tapi ternyata itu bukan air. Artinya apa? Ada batasan indrawi kita. Manusia juga itu terbatas. Lagi, saya sangat mengandalkan, saya sangat rasional, Pak. Oh ya, kita harus pahami bahwa rasio akal kita juga terbatas. Kita ketika terjadi panas sekali suhu, kita dalam jarak sekian meter, kita melihat seperti ada air. Setelah kita datangi, loh, kok nggak ada airnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya mata kita juga, indera kita juga terbatas dalam memahami sesuatu. Kalau kita maka kemudian ada alternatif itu, ya ini intuitif ini. Sekali lagi, tapi intuitif ini dia tidak hanya saja berpikir tidak semena-mena menghilangkan rasio atau bahkan dalam bahasa lebih ekstrimnya lebih itu anti intelektual, enggak. Dia sangat tidak anti. Banyak kita pahami bahwa banyak masyarakat yang masyarakat religi juga bisa berpikir secara ilmiah. Ini kan bisa berdampingan.
Oke, selanjutnya, metode selanjutnya. Slide selanjutnya, silakan. Ada operatornya? Oke. Ini dia. Ketiga, metode empiris eksperimental. Metode ini menekankan pada data kesadaran dan pengalaman individual. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Banyak pakar menyatakan metode ini merupakan antitesa terhadap rasionalisme. Oke. Kalau yang pertama menekankan pada rasio, yang kedua tadi mencoba untuk mengkolaborasikan, yang ketiga ini mencoba untuk berlawanan dengan rasio. Nanti Anda silahkan kira-kira metode apa yang kita dominan kita gunakan dalam menjawab berbagai persoalan. Empiris eksperimental, jadi dia kebenaran itu berdasarkan pada pengalaman. Kita renungi, coba kita pahami apa maksudnya ini. Saya kasih ilustrasi begini. Kita mengetahui rasa, kita mencicipi. Oh, asin. Maka kita, oh ya ini berarti garam itu rasanya asin. Gula, kita mengetahui kebenaran bahwa gula itu manis ya setelah kita mencicipi gula itu. Jadi pengalaman itulah yang dijadikan sebagai landasan kebenaran. Sekali lagi, pengalaman itulah yang dijadikan landasan kebenaran. Bukan pada rasio. Tapi pengalamanlah yang kemudian menjadikan itu kebenaran. Contoh, ada suatu ketika pemerintah, ada satu peristiwa ketika pemerintah ingin membangun jalan. Jadi, ada wilayah pegunungan. Ada wilayah pegunungan, ketika itu pemerintah ingin membangun jalan agar di pegunungan ini ada jalan, agar mudah sekali aksesnya, yaitu dari wilayah tengah Aceh ini, itu kan wilayah pegunungan. Ada pemerintah ingin membangun jalan, dan itu membelah gunung. Nah, ketika itu, masyarakat oke, silahkan saja membangun jalan, tapi dengan satu syarat. Jangan menebang pohon yang ada di jalan itu. Ada satu pohon besar sekali pohonnya. Masyarakat meyakini bahwa pohon ini, kalau bahasa kita keramat ya, pohon ini sangat berarti nilainya bagi masyarakat. Sekali lagi, ada pemerintah boleh membangun jalan ini sejauh tidak menebang pohon yang besar ini. Karena bagi masyarakat setempat, pohon ini sangat bernilai sekali harganya. Konon kalau seandainya pohon akan mendapatkan malapetaka. Mengambil kebijakan, sebagai pengambil kebijakan, tentu apa keputusan yang akan diambil? Kalau kita cara berpikir kita adalah rasionalis, yang pada tahapan pertama tadi ya, kita akan berpikir loh, Anda apalah arti sebuah pohon? Nah, kan begitu. Apalah lebih penting? Masyarakat punya jalan yang baik, yang cepat, yang bagus, ketimbang pohon yang besar ini. Kalau pohon kan bisa ditanam yang lain. Kalau pohon kan bisa ditanam yang lain, tapi dan pada waktunya dia akan tumbuh dan besar. Itu kan kalau kita berpikir rasionalis. Tetapi
masyarakat setempat tidak berpikir seperti itu. Dia tidak berpikir rasionalis. Dia berpikir bahwa pohon ini punya nilai. Jadi pengalaman setiap individu itu memiliki nilai dalam pandangan masyarakat ini. Maka kita tidak boleh menyamakan. Kalau seandainya yang pertama tadi itu kan manusia itu kan cara berpikirnya kan sama. Sejauh temuan penyelidikan mengatakan pohon ini tidak berguna, maka pohon ini bisa ditumbang. Tetapi pada metode yang ketiga ini bukan demikian. Pohon ini memiliki bernilai sekali bagi masyarakat, maka jangan ditumbang. Jangan dipotong pohon ini karena dia persoalan apa manfaatnya bagi masyarakat tentu ini sangat berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, bagi individu satu individu lainnya. Barangkali bagi anak-anak pohon ini bisa dijadikan tempat bermain. Ya. Bagi penulis barangkali pohon ini sebagai sumber air. Ya, semua orang memiliki pengalaman yang berbeda terhadap pohon yang besar sekali di jalan itu. Nah, walaupun pada akhirnya pemerintah akhirnya menebang pohon itu, ya karena dengan alasan yang sangat rasional, ya, terkait dengan keselamatan, terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Pada akhirnya dan masyarakat memprotes itu sebesar, tapi pada akhirnya kan masyarakat kalah. Dan yang ingin saya katakan bahwa setiap pengalaman manusia, itu dia. Maka di dalam penelitian kualitatif, nah ini sangat nampak sekali. Penelitian kualitatif, apalagi jika kita menggunakan metode etnografi, itu setiap pengalaman manusia itu perlu dicatat dan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, sebagai sebuah kebenaran. Jadi walaupun anak-anak itu penting, seringkali kita menafikan keberadaan anak-anak dalam pembangunan tata ruang kota. Seberapa besar anak-anak itu dilibatkan kepentingan anak-anak itu dilibatkan dalam wacana pembangunan kota. Syukur banyak kota yang mempertimbangkan itu sehingga ada taman bermain anak-anak. Disediakanlah taman bermain. Karena anak-anak juga membutuhkan tempat untuk bermain. Karena bermain itulah kebutuhan anak-anak. Karena yang membangun itu adalah orang dewasa, maka terkadang kebutuhan anak-anak itu tidak dipertimbangkan. Sehingga banyak kota itu tanpa taman. banyak kota tanpa taman. Sehingga anak-anak kalau mau main di mall, di gedung-gedung, padahal anak-anak membutuhkan alam untuk bermain. Ya, ini karena apa? Karena melihat anak-anak, karena kebenaran pada anak-anak, maksud saya, orang dewasa menjadikan pengalaman dirinya pribadi untuk sebuah pembangunan, kan begitu. Sedangkan pengalaman anak-anak, nah kalau seandainya nanti di antara kita nih ada yang pengambil kebijakan, nah ini cara berpikir seperti ini bahwa itu juga dalam kebijakan yang diambil. Siapapun dia, apakah itu anak-anak, apakah dia itu perempuan, apakah dia itu difabel. Ya syukurnya sekarang adik-adik sekalian, bus-bus kota itu sudah menyediakan kursi khusus untuk difabel. Nah itu cara berpikir ini dia. Karena kebenaran itu ya berdasarkan pengalaman itu. Ada kursi untuk difabel. Kalau dalam rokok, di dalam bus juga sudah ada smoking area sehingga tidak merokok yang bisa merugikan orang lain. Oke, ini yang ketiga, silakan yang selanjutnya. Oke, metode transidental. Nah ini istilah yang saya rasa sudah sering sekali kita dengar. Metode ini mencoba untuk mempertemukan rasionalisme dan empirisme.
Satu sisi menerima nilai objektif ilmu positif karena telah terbukti untuk kehidupan. Oke, kita apa yang kita pahami dari sini? Antara ilmuwan dengan agamawan itu bertolak belakang. Dibenturkan. Sering sekali mereka dibenturkan. Ingat antara ilmu dunia dan ilmu agama terjadi dikotomi yang sangat luas, sangat jauh sekali. Agama sendiri, ilmu pengetahuan sendiri, ilmuwan sendiri, agamawan sendiri tidak. Metode transidental ini mencoba untuk mempertemukan kedua belah pihak itu. Ya, kita menyadari ilmu juga berkontribusi, ilmu pengetahuan sangat berkontribusi terhadap kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tetapi juga kita nggak boleh menafikan bahwa agama juga itu memiliki fungsi yang sama juga untuk kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Sekali lagi, ilmu pengetahuan menghadirkan kebaikan, agama juga menghadirkan kebaikan. Sekali lagi, ilmu pengetahuan menghadirkan kebaikan, agama juga menghadirkan kebaikan. Benar, orang yang beragama juga kadang-kadang menimbulkan keresahan. Ilmu pengetahuan juga ketika tidak digunakan pada tempatnya juga menimbulkan keresahan. Ya, kita pahami contoh nuklir, umpama. Nuklir ya, itu kan produk pengetahuan. Satu sisi dia bermanfaat untuk energi, apakah energi listrik dan sebagainya. Tetapi pada satu sisi yang lain dia juga sangat membahayakan kehidupan manusia yang terjadi di Jepang ketika meledak reaktor nuklir ya yang di tahun 2011. Nah, tapi pada akhirnya itu kan membahayakan manusia. Ya, zat kimia dan sebagainya. Dan itu kan menjadikan dua kutub ini menyatu. Nah, memang kita menyadari dua-duanya memberikan manfaat bagi manusia secara universal dan individu. Karena dua-dua ini individu dan universal. Banyak orang ketika diruduk masalah, menghadapi peliknya permasalahan, menghadapi masalah yang rumit, itu justru dengan berdoa, dia menjadi tenang. Bahkan kalau kita yang beragama Islam, banyak sekali instrumen-instrumen agama yang sebenarnya mengobati kita secara individu. Ketika marah, kalau kamu marah, coba berwudu, insya Allah wudunya itu akan tenang. Nah, ini kan salah satu kontribusi agama, norma agama terhadap psikologi. Jadi kan penjelasan psikologisnya ada tentang emosi, tentang marah. Tetapi agama juga memiliki treatment tentang itu. Ya, agama memiliki treatment tentang itu. Ya, secara rasional kalau kamu mau kaya, ya bekerja. Kayak begitu kan? Udah pontang-panting bekerja pagi, sore, siang, malam. Tetapi yang kita hasilkan juga tidak begitu memuaskan. Ya sudah berdoa. Kalau istilah saya ketika ngajari mahasiswa itu hidup ini 3. Pertama itu tanda tangan. Yang kedua itu campur tangan. Yang ketiga itu adalah garis tangan. Tanda tangan itu kan terkait dengan kemampuan kita, kredibilitas kita. Ya kan semakin penting seseorang itu kan tanda tangannya kan semakin banyak dibutuhkan. Kan begitu. Seorang tanda tangannya kan semakin dibutuhkan.
Nah, bagian daripada tanda tangan, bagian daripada usaha kita. Nah, setelah kita ada usaha, yang kedua apa? Campur tangan. Kalau orang bilang orang dalam, tapi bahasa optimisnya menurut saya sih adalah relasi sosial. Kita pintar, tapi kita punya relasi yang terbatas juga, rezekinya mandet. Sekali lagi, setelah kita mampu kan kita membutuhkan relasi sosial, campur tangan. Bahasa optimisnya ya, banyak orang yang memplesetkan orang dalam. Tapi tidaklah relasi sosial. Maka kemudian ketika kuliah kita di samping ingin mendapatkan IPK yang banyak, yang tinggi, kita juga membutuhkan organisasi. Ya, di organisasi itu kita membuka relasi, berkenalan dengan mahasiswa dari berbagai jurusan, dari berbagai universitas, berbagai daerah, bahkan dari berbagai mancanegara. Kita berkenalan. Melalui apa? Melalui organisasi. Barangkali dengan adanya organisasi ini, kemudian kita terbuka relasi. Ya kan, terbuka relasi, yaitu campur tangan yaitu relasi sosial. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah garis tangan. Nah, garis tangan itu awak udah IPK bagus, relasi di mana-mana, tapi Pak Awal kok kayaknya nggak menghasilkan yang bagus ya. Ya barangkali doanya yang kurang bagus, ibadahnya kurang bagus, atau secara individu kita tidak dekat dengan Tuhan, sehingga kita belum dikehendaki untuk itu. Nah, akhirnya kita memperbaiki secara rasional kita memperbaiki diri, dalam kehidupan sosial juga kita membuka diri, ya pada akhirnya semuanya itu kan kita serahkan ke Allah, mudah-mudahan kita semuanya berhasil. Nah, itu ada sekalian, metode transidental mencoba untuk itu, mengkolaborasikan rasio dan keputusan beragama kita itu yang kita pahami dengan metode transidental. Ada banyak metode-metode lainnya yang barangkali bisa Anda pelajari, tapi menurut saya inilah metode, meskipun tidak mewakili keseluruhan metode berfilsafat yang ada. Saya rasa ini secara global dari beberapa metode yang ada. Itulah moderator, panjang sekali saya rasa, hampir 2 jam. Saya kembalikan ke moderator.